Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian, jemaah salat zuhur Masjid Paripurna Baitus Salam yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita yang mana pekan lalu sudah selesai kita membahas sifat Allah yaitu kalam, dan sekarang pada selanjutnya kaunuhu qadiran. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Sifat Allah berikutnya adalah kaunuhu qadiran. Allah Subhanahu wa taala keadaannya adalah zat yang kuasa. Fal kauniyatul madhkurah sifatun thabitatun fi nafsiha qa'imatun bidzati lazimatun lil qudrah. Yang dimaksud dengan keadaan Allah yang Maha Kuasa adalah yaitu satu sifat yang tetap pada yang kuasa, yang berdiri pada zat yang lazim bagi sifat qudrah. فمعنى كونه قادرا هو قيام القدرة بذاته تعالى وليس هناك صفة أخرى زائدة على قيام القدرة بذاته ثابتة في خارج الذهن. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala dengan tegaknya sifat qudrah. Jadi pada sifat ini tidak ada yang melebihi tegaknya sifat qudrah pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tetap di luar batas pemikiran kita sebagai manusia. Jadi Allah kaunuhu qadirun, keadaan Allah kuasa. Dan kalau kita berpikir dengan akal kita, maka tidak akan berjumpa. Kita tidak akan bisa dengan kekuatan akal kita akan melihat sifat qudrah bagi Allah atau kaunuhu qudrah. Tidak akan mampu akal kita. Pernah satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, selain seorang pemimpin yang adil, beliau juga orang yang ahli tauhid. Tapi pernah satu ketika beliau berpikir tentang di mana batas alam semesta. Karena bertanya dengan banyak guru, dengan belajar dengan banyak guru, ia merasakan tidak mendapatkan ilmu itu. Tapi keinginannya sangat kuat. Dia ingin tahu di mana batas alam ini, jagat ini batasnya di mana. Sampai dibuatlah satu sayembara. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan daripada Khalifah Harun ar-Rasyid tentang di mana batas alam ini atau jagat ini akan diberikan hadiah, akan diberikan emas. Singkat kisah, banyak sekali para ulama yang datang, yang hadir, memberikan penjelasan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid tentang di mana batas alam itu, batas jagat itu di mana. Tapi tidak ada yang memuaskan hati beliau, sehingga tidak ada yang memenangkan sayembara. Ada seorang ulama sufi yang namanya tidak asing bagi kita, yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas memberanikan diri. Ia datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan jawaban. Ketika ditanya sama Khalifah Harun, di mana batas jagat ini? Di mana batas alam ini? Abu Nawas menjawab, ada di pikiran kita, ada di akal kita. Lalu ditanya alasannya apa? Kita adalah sesuatu yang terbatas. Akal kita adalah sesuatu yang terbatas. Mana mungkin sesuatu yang terbatas akan mengukur, akan tahu sesuatu yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Anda menanyakan di mana batas jagat ini, mana mungkin akal kita akan bisa menjangkau. Makanya saya jawab, batasnya adalah di akal kita. Di mana kita memikirkannya, disitulah batas alam itu, disitulah batas jagat itu. Begitu mendengar keterangan dari Abu Nawas, tersenyum Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu ia bertanya sekali lagi, antara ikan yang ada di dalam lautan dengan bintang yang ada di langit, lebih banyak mana? Dengan tegas Abu Nawas menjawab, tentu lebih banyak ikan di laut. Setiap hari nelayan, jutaan nelayan mengambil ikan dari dalam laut,
maka jumlahnya tidak pernah berkurang, tidak nampak berkurang. Tetapi kita belum pernah melihat bintang itu rontok jatuh semua. Seandainya jatuh paling 1-2 biji yang kita nampak, belum nampak berjatuhan banyak sekali. Artinya bintang tetap utuh, tidak ada yang mengambilnya. Ikan senantiasa diambilnya. Tentu lebih banyak ikan yang ada di dasar lautan. Tersenyum Khalifah Harun ar-Rasyid. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah emas ya dari raja yang ketika itu memimpin dari Bani Abbasiyah. Itulah akal pikiran kita tidak akan mampu menjangkau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menatap alam, ketika kita melihat lautan, di mana batas kita melihat, itulah batas alam yang mampu kita saksikan. Lalu selanjutnya di sini dikatakan wadidduhu kaunuhu ajizan, dan lawan daripada kaunuhu qadirun adalah kaunuhu ajizan, keadaan Allah lemah, dan ini mustahil, ini tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, yang maha kuat, tidak mungkin zat yang maha lemah. Wad dalilu ala dzalika ay thubuti kaunihi qadirun, dalilul qudrah, wa in syi'ta qulta wad dalilu ala wujubih lahu ta'ala annal kauna qadirun lazimun liqiyamil qudrah bidzatihi ta'ala. Dan tanda-tanda bahwasanya Allah kaunuhu qadirun, kuasa, sudah banyak sekali nampaknya. Allah menerbitkan matahari dari timur dan tenggelamkan di barat, menjadikan malam, menjadikan siang, menjadikan pagi, menjadikan sore dan lain sebagainya. Kita berkeluarga, bisa memiliki keturunan, itu adalah bukti bahwasanya Allah kuasa atas segalanya. Lalu selanjutnya wajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu muridan. Sifat Allah yang selanjutnya adalah kaunuhu muridan, keadaan Allah adalah berkehendak. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil iradah lakinnaha lazimatun lil iradah. Jadi kaunuhu muridan, keadaan Allah maha berkehendak. Ini adalah sifat Allah azali, yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, iradah, berkehendak. Beliau Allah berkehendak menciptakan manusia dan juga tidak berkehendak menciptakan manusia. Itu terserah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya paksaan. Tidak ada istilah kita lahir kita punya titipan kepada Allah. Besok saya lahir dalam keadaan suku Jawa. Besok saya lahir dalam keadaan suku Sunda dan lain sebagainya. Apakah kita bisa pesan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Inilah iradahnya Allah. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita syukuri. Ketika kita lahir, suku kita Jawa. Ketika kita lahir, suku kita Melayu. Ketika kita lahir, suku kita Sunda dan lain sebagainya. Ini adalah mutlak iradah Allah. Tidak ada paksaan dari siapapun. Apalagi kita berpesan, besok saya lahir sebagai orang Jawa, tidak bisa. Saya besok lahir sebagai orang Sunda juga tidak bisa. Makanya apapun suku kita, itulah yang terbaik. Tidak ada istilah orang ini wataknya begini, orang ini buruknya begini. Tidak. Tentu bila ada kelemahan, pasti ada kelebihan di setiap suku masing-masing. Allah tidak pernah membedakan. Maka kalau ada orang berkata memburukkan satu suku dengan suku yang lain, artinya kita tidak percaya dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang keras. Jangan sampai kita berdebat, kita berkelahi, kita bawa-bawa suku, dasar suku si A, dasar suku si B, dasar suku si C dan lain sebagainya. Kita jadikan ini perdebatan, naudzubillah. Dan ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk suku kita yang menjadikan kita dekat dengan Allah, mulia di hadapan Allah, adalah ia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amrun i'tibariyatun laysa lahu tahaqqukun fi kharijil adhani bal lahu tahaqqukun fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Wadituhu kaunuhu karihan, dan lawan daripada kaunuhu muridan adalah kaunuhu karihan. Allah, keadaan Allah terpaksa, keadaan Allah dipaksa. Tidak, ini mustahil. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, malaikat Jibril kah, malaikat siapakah, bahkan baginda Rasulullah SAW, tidak. Ketika itu Rasul pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pamannya diampunkan dosanya. Pamannya Abu Thalib. Kita semua tahu siapa paman Nabi Abu Thalib. Ketika beliau kecil, ketika beliau belum lahir, ayahnya sudah meninggal dunia.
Begitu sudah lahir, umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan ketika umur 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Umur 8 tahun, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Diajarkan gembala, kambing, bagaimana memerah susu. Diajarkan berdagang, ilmu niaga diajarkan sama Abu Thalib. Sampai usia 25, dijodohkan dengan Khadijah Al-Kubra, dinikahkan. Sampai usia 40 tahun, 40 tahun usia Rasul, diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu yang pertama dan berdakwah tentang Islam. Dan di situ pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib, orang yang paling pertama, paling depan megang pedang. Barang siapa berani mengganggu keponakanku Muhammad, barang siapa berani menghalangi keponakanku Muhammad, dakwah keponakanku dihalang-halangi, maka akan berhadapan denganku, Abu Thalib. Tapi subhanallah, sampai akhir hayat Abu Thalib, dia tidak masuk Islam. Ini yang perlu kita renungkan. Padahal tidak kurang, semua hartanya, waktunya diberikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih memperhatikan Nabi daripada anak-anak Abu Thalib sendiri. Tapi ketika akhir hayatnya, ketika beliau hendak meninggal dunia, Rasul sampai berkata kepada Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Abu Thalib? Tidak, wahai Muhammad, seandainya aku tidak diejek oleh orang-orang Quraisy, oleh orang petinggi-petinggi Quraisy, tentu aku sudah masuk Islam sejak engkau mendakwahkan agama Islam. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berdoa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya. Tapi apa kata Allah? Tidak layak seorang yang beriman mendoakan kepada orang kafir. Tidak bisa Rasulullah memaksa Allah, tidak bisa Rasulullah memohon kehendaknya agar dikabulkan. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini ialah kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Allah Maha berkehendak. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian tauhid kita pada Rabu pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.